Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu dalam pembelajaran sejarah Indonesia dengan saya Salman Matondang SPD. Kali ini kita akan berbicara tentang teori masuknya kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia. Kita mau melihat bagaimana masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Sebelumnya kita lihat dulu kompetensi dasar pembelajaran kita. Yang pertama, menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Kemudian, mengolah informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini serta mengemukakannya dalam bentuk tulisan. Kemudian menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah dan budaya pada masa kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Selanjutnya menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu dan Buddha yang masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Kemudian indikator pembelajaran. Memahami teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia. Kemudian menyajikan karya tulis tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Kemudian yang ketiga, menjelaskan perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah dan kebudayaan pada masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Tujuan pembelajarannya ini kita lewat ini tujuan pembelajarannya supaya tidak terlalu lama yaitu memahami teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, kemudian menyebutkan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada di Indonesia. Tentunya setelah pembelajaran ini kita bisa menyebutkan ini kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia yang menganut kebudayaan Hindu dan Buddha. Kemudian bisa menyajikan karya tulis tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia, kemudian serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Artinya kita nantinya bisa menuliskan setelah pembelajaran ini kita tahu apa pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha itu yang ada di Indonesia dengan kehidupan kita pada masa kini. Kemudian menjelaskan perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah, dan budaya pada masa kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Oke. Masih ada lagi tujuan pembelajaran berikutnya, menjelaskan bukti-bukti kehidupan pengaruh Hindu dan Buddha yang masih ada sampai saat ini. Artinya kita bisa melihat apa saja yang ada di Indonesia atau di sekitar kita yang dia merupakan hasil daripada pengaruh Hindu dan Buddha yang bisa kita buktikan bahwasanya ada sampai hari ini. Kemudian menyajikan karya tulis tentang nilai-nilai luhur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu Buddha yang masih berkelanjutan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Ada tidak yang bisa kita tuliskan nilai-nilai daripada budaya yang berkembang pada masa kerajaan-kerajaan dahulu dengan kehidupan kita masa kini? Indonesia di zaman Hindu dan Buddha, silang budaya lokal dan global tahap awal. Ini teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia, kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Kemudian bukti-bukti kehidupan pengaruh dan budaya yang masih ada sampai masa kini. Jadi ini perlu sekali kita pahami bagaimana masuknya ke Indonesia, kemudian kerajaan-kerajaan apa saja yang ada, kemudian apa pengaruhnya terhadap kehidupan kita masa kini. Ini teorinya, kita dahului dengan teori. Sebelum kita pelajari tentang bagaimana Hindu dan Buddha di Indonesia, kita lihat dulu bagaimana hadirnya, kemudian berkembangnya kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang pertama namanya teori Brahmana. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh Jacob Cornelis van Lier. Yang teori ini mengemukakan bahwa penyebaran kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia itu adalah dibawa oleh
kalangan pemuka agama nih. Pemuka agama dari India. Jadi pemuka agamanya dari India yang datang ke Indonesia yang menyebarkan agama itu. Itulah yang disebut dengan teori Brahmana. Yang kemudian ada namanya teori Ksatria. Teori Ksatria ini maksudnya adalah bahwasanya yang membawa kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia ini adalah dibawa oleh bangsawan. Bangsawan itu Ksatria dari India. Nih, jadi kalau tadi Brahmana itu adalah pemuka agama, Ksatria itu adalah para bangsawan yang datang dari India kemudian ke Indonesia menyebarkan kebudayaan Hindu dan Buddha. Yang ketiga adalah teori Vaishya. Teori Vaishya ini dikemukakan oleh N.J. Crom yang menjelaskan bahwa masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia yaitu dibawa oleh para pedagang. Nih, Vaishya ini dibawa oleh para pedagang. Jadi para pedagang itu yang tujuannya adalah ke Indonesia untuk berdagang, kemudian sekaligus menyebarkan pengaruhnya atau kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang keempat namanya adalah teori arus balik. Teori arus balik ini menjelaskan bahwa penyebaran pengaruh Hindu dan Buddha ke Indonesia itu adalah peran aktif dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Artinya masyarakat Indonesia yang mencari kemudian menyebarkannya di Indonesia. Artinya peran aktif. Bangsa Indonesia inilah yang mempelajarinya, memahaminya, kemudian menyebarkannya di Indonesia. Jadi inilah teori-teori tentang masuknya Hindu dan Buddha di Indonesia. Jadi kalau ada yang bertanya dari mana datangnya Hindu dan Buddha ke Indonesia, inilah teorinya. Bahwasanya semua ini terjadi di Indonesia. Ada teori Brahmana, pemuka agama yang membawanya. Ada teori Ksatria, yaitu bangsawan dari India yang datang ke Indonesia. Kemudian ada para pedagang yang sekaligus menyebarkan agamanya di Indonesia atau kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Kemudian ada yang keempat, yaitu orang Indonesia sendiri yang mencarinya, yang datang ke India kemudian balik lagi ke Indonesia kemudian menyebarkan agama itu. Itulah yang terjadi. Tapi sebelum kita berbicara panjang lebar tentang kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia, coba dulu dicari apa saja yang termasuk peninggalan Hindu dan Buddha di Indonesia, terkhusus yang ada di Tapanuli bagian selatan. Dicatatkan dulu, nanti dikirimkan jawabannya.